Selamat pagi para sahabatku di mana saja berada. Mari kita membaca dan merenungkan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Injilnya cukup panjang. Maka ketika nanti Injilnya dibacakan, para sahabat tidak boleh tertidur. Oke? Oke. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku, ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi. Kebetulan kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan saya yakin ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta, pengalaman nanti yang akan saya sebut itu juga terjadi di dalam kehidupan para sahabat semua. Kita langsung saja. Yang pertama, tadi dikatakan ketika Maria menyapa Elisabet, apa yang terjadi? Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Luar biasa. Sapaan dari Maria ada powernya. Dan saya yakin Maria memberi kuasa yang sama di situ. Karena di dalam rahim Bunda Maria sudah ada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Rahim Bunda Maria sudah menjadi bait Roh Kudus. Sehingga
kemana saja Maria berjalan, kemana saja Maria pergi, maka dia membawa bait Roh Kudus itu. Dan ketika kita bicara tentang bait Roh Kudus, maka kita bicara tentang kekudusan. Kita bicara tentang kuasa Tuhan. Kita bicara tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika Maria menyapa Elisabet, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dengan suara nyaring, Elisabet mengungkapkan sukacitanya. Elisabet mengungkapkan kekagumannya. Elisabet mengungkapkan imannya. Dan saya ingin membacakan kembali ungkapan iman dari Elisabet ini. Dikatakan demikian, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ungkapan iman yang sekarang ini kita doakan juga dalam doa Salam Maria. Dan saya ingin para sahabat, ketika kamu mendoakan doa Salam Maria, kamu juga merasakan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga dengan suara yang nyaring, suara yang indah, suara yang merdu, kamu bisa mengungkapkan imanmu seperti yang dilakukan oleh Elisabet. Lalu yang kedua, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan getaran dari doa Maria yang disebut dengan Magnificat. Dan saya yakin Maria juga dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia mengungkapkan pengalaman imannya dan menjadi doa yang indah, lagu yang indah, ungkapan yang indah, ekspresi yang indah. Sehingga kata-kata yang muncul tadi dalam doa Magnificat benar-benar luar biasa. Sekali lagi, yang mau saya garis bawahi adalah ketika Maria mengekspresikan imannya ini, dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Para sahabat, pesan saya sangat jelas. Kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan saya yakin hidup para sahabat juga ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya yakin ketika kamu meminta dan terus meminta dan tidak pernah berhenti untuk meminta, maka Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan Roh Kudus itu. Dan setelah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Elisabet, sama seperti Maria. Kita bisa mengungkapkan iman kita karena hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Betul? Sangat betul. Itulah sebabnya dalam doa kita, dalam doa yang sederhana sekalipun, kalau hidup kita, hati kita, roh kita
dipenuhi dengan Roh Kudus, maka doamu yang sederhana itu akan terdengar sangat indah, akan terdengar sangat merdu. Dan itu adalah ungkapan dari imanmu. Para sahabat, jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan supaya hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan sekarang saya ingin memberkati para sahabat semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita, pekerjaan kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.